nama saya Abdul Hamid Asani, akhiran NIM 038 dari kelas 3 Sosiologi B. Saya di sini akan mengumpulkan tugas UAS Sosiologi Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 metode, yaitu yang pertama adalah social mapping, yang kedua diagram Venn, yang ketiga adalah food basket, dan yang terakhir adalah matrix scoring. Ya, di sini saya mengambil tentang pabrik tahu Suryono Jos yang berada di Dusun Potuk Rejo, Desa Wilangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Metode social mapping. Di sini saya akan menjelaskan social mappingnya dulu. Yang pertama, pabrik tahu Suryono Jos. Yang kedua, ladang petani. Yang ketiga, hutan kayu jati. Yang keempat, sungai. Yang kelima, permukiman warga. Yang keenam, warung tahu goreng lek genduk. Yang ketujuh, toko kelontong. Yang kedelapan, warung kopi. Yang kesembilan, warung makan bu kantin. Yang kesepuluh, pom bensin. Yang ke-11 masjid, dan yang terakhir pasar sambit. Lokasi yang pertama yaitu pabrik tahu Suryono Jos. Pabrik tahu Suryono Jos merupakan pabrik milik sendiri Bapak Suryono. Pabrik tersebut didirikan oleh Bapak Suryono pada tahun 2001. Awal pendiriannya dulu waktu Pak Suryono masih muda bekerja sebagai penjual tahu keliling, hingga pada akhirnya muncul inisiatif dari Pak Suryono untuk membuka pabrik tahu sendiri yang dibantu para saudaranya. Awal mula buka pabrik tahu, Pak Suryono cuma punya 3 karyawan. Modal awal yang dikeluarkan Pak Suryono dalam membuka usaha pabrik tahu sekitar 30 juta. Kalau sekarang mungkin sekitar 100 juta. Relasi yang kedua yaitu ladang petani. Sebagai tempat petani untuk menanam kedelai sebagai bahan baku pembuatan tahu di pabrik tahu Suryono Jos. Relasi yang ketiga yaitu hutan kayu jati sebagai tempat untuk mengambil bahan bakar untuk memasak atau pembakaran dalam proses pembuatan tahu di pabrik tahu Suryono Jos. Relasi keempat yaitu sungai sebagai tempat untuk mengambil air yang digunakan untuk keperluan produksi tahu di pabrik tahu Suryono Jos. Relasi yang kelima yaitu permukiman warga sebagai tempat tinggal bagi karyawan di pabrik tahu Suryono Jos. Relasi yang keenam yaitu warung tahu goreng lek genduk yang membeli tahu dari pabrik tahu Suryono Jos kemudian dijual. Relasi yang ketujuh yaitu toko kelontong yang membeli tahu dari pabrik tahu Suryono Jos kemudian dijual kepada masyarakat sekitar. Relasi yang kedelapan yaitu warung kopi yang membeli tahu dari pabrik tahu Suryono Jos untuk dijadikan gorengan yang kemudian dijual kepada para pelanggannya. Relasi yang kesembilan yaitu adalah warung makan bu kantin yang membeli tahu dari pabrik tahu Suryono Jos kemudian dijadikan gorengan yang kemudian dijual kepada siswa SMPN 2 Sambit. Relasi yang ke-10 yaitu pom bensin sebagai tempat untuk membeli bahan bakar yang diperlukan pabrik tahu Suryono Jos dalam proses produksi tahu. Relasi yang ke-11 yaitu masjid sebagai tempat untuk beribadah bagi karyawan di pabrik tahu Suryono Jos. Dan relasi yang terakhir yaitu pasar sambit sebagai tempat untuk menjual olahan tahu dari pabrik tahu Suryono Jos kepada masyarakat atau konsumen tahu sekitar. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedelai dari petani kemudian dibeli oleh pabrik tahu Suryono Jos, kemudian diolah dan diproses menjadi tahu, kemudian tahu tersebut dijual ke toko kelontong, warung kopi, warung tahu goreng lek genduk, warung makan bu kantin, dan pasar sambit.
Metode selanjutnya yaitu metode diagram Venn. Metode diagram Venn digunakan untuk mempermudah hubungan antar relasi. Di metode diagram Venn terdapat modal, bahan baku, relasi, dan gaji karyawan. Untuk mengolah pabrik tahu Suryono Jos dibutuhkan uang sekitar 30-50 juta. Bahan baku pembuatan tahu di pabrik tahu Suryono Jos yaitu kedelai, air, dan bahan bakar seperti kayu dan solar. Untuk relasinya, pabrik tahu Suryono Jos dekat dengan permukiman penduduk, warung tahu goreng Lek Genduk, warung makan sederhana, dan pasar sambit. Untuk gaji karyawan, pabrik tahu Suryono Jos yaitu adalah untuk perorangan bisa 50.000, sedangkan borongan bisa 200.000 dalam sehari, tergantung produksinya juga. Dalam metode diagram Venn terdapat dua lingkaran yang terpisah, yaitu adalah kendala dan kebutuhan yang diharapkan. Kendala yang dialami oleh pabrik tahu Suryono Jos yaitu 1. Harga kedelai mengalami kenaikan. 2. Sepinya pelanggan yang memesan tahu. Sementara itu, kebutuhan yang diharapkan yaitu adalah 1. Pabrik tahu Suryono Jos lebih maju dan berkembang. 2. Pabrik tahu Suryono Jos lebih terkenal. Dan yang ketiga, banyak menerima pesanan dan ramai pelanggan. Metode yang ketiga adalah metode food basket. Food basket merupakan pola konsumsi pemilik pabrik tahu Suryono Jos dalam mengolah pabriknya, termasuk bahan baku dan produk yang dihasilkan selama proses produksi. Pola konsumsi yang pertama yaitu kedelai. Kedelai di sini dibeli langsung dari petani seharga 10 juta. Kedelai merupakan bahan utama dalam proses pembuatan tahu. Pola konsumsi yang kedua adalah alat produksi. Alat produksi di sini digunakan untuk proses pembuatan tahu. Kemudian pola konsumsi yang ketiga yaitu adalah kayu bakar sebagai bahan bakar dalam pembuatan tahu. Di sini juga ada solar yang juga digunakan sebagai bahan bakar dalam proses pembuatan tahu. Di sini ada karyawan. Karyawan untuk perorangan di pabrik tahu Suryono Jos digaji 50.000, sedangkan borongan bisa 200.000 dalam sehari, tergantung produksinya juga. Dan di sini ada tahu sebagai produk yang dihasilkan. Metode yang terakhir adalah matrix scoring. Matrix scoring adalah tabel atau kumpulan data yang digunakan untuk memberikan nilai atau skor pada suatu kriteria atau variabel terhadap beberapa objek atau alternatif. Di sini adalah matrix scoring di pabrik Suryono Jos. Yang pertama adalah faktor kunci, yang kedua bobot, yang ketiga skor kekuatan, dan yang keempat skor kelemahan. Faktor kunci yang pertama adalah bahan baku yang memiliki bobot 9, skor kekuatan 9, dan skor kelemahan 4. Yang kedua, proses produksi yang memiliki bobot 8, skor kekuatan 7, dan skor kelemahan 3. Yang ketiga, kualitas produk yang memiliki bobot 8, skor kekuatan 7, dan skor kelemahan 3. Yang keempat, inovasi yang memiliki bobot 7, skor kekuatan 6, dan skor kelemahan 6. Yang kelima, regulasi dan sertifikasi yang memiliki bobot 8, skor kekuatan 7, dan skor kelemahan 6. Yang keenam, pasar yang memiliki bobot 7, skor kekuatan 8, dan skor kelemahan 5. Yang ketujuh, persaingan industri yang memiliki bobot 9, skor kekuatan 8, dan skor kelemahan 7. Yang kedelapan, keuntungan ekonomi yang memiliki bobot 7, skor kekuatan 8, dan skor kelemahan 5.
Dan yang terakhir adalah keberlanjutan lingkungan yang memiliki bobot 9, skor kekuatan 9, dan skor kelemahan 4.